Welcome to Wokes Wapim Podcast. Halo semuanya, kembali lagi di Wokes Wapim Podcast. Kali ini bersama aku Angelica yang akan memandu pada podcast kali ini. Oke, di sini aku nggak sendirian ya teman-teman. Kalian pasti udah lihat dong kalau di depan aku ada dua kakak-kakak nih yang cantik sama ganteng-ganteng. Kalian pengen kenalan dulu nggak sih sama kakak-kakaknya ini? Kakak-kakaknya ini siapa? Terus dari mana asalnya? Gitu kan? Oke, kakak-kakaknya bisa kenalan dulu. Dari aku dulu ya. Iya. Halo semuanya, kenalin aku Marlina, salah satu peserta PMM3 di kampus SDI Malang Suara. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Oke, selanjutnya. Halo semuanya. Jadi nama aku Ismail Umar. Jadi aku salah satu peserta inbound di STIE Malang Suara untuk program PMM3. Aku dari Universitas Halu Oleo Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, kalian udah pada kenalan dong, udah pada tahu siapa sih kakak-kakaknya ini. Ya kan tadi udah jelasin juga kalau kakak-kakaknya ini adalah mahasiswa PMM. Kalian tahu gak sih apa itu PMM? Kalian pasti pengen tahu kan? Mungkin bisa dijelasin Kak, apa sih itu PMM? Oke, PMM itu adalah salah satu kegiatan Merdeka Belajar yang diadain oleh Kemendikbudristek. Jadi PMM ini lebih ke pertukaran, baik pertukaran dari segi belajar di mana kita nantinya tempat belajar baru, terus pertukaran dari budaya teman-teman baru dan budaya di kampus penerima kita. Iya gitu. Jadi di program pertukaran mahasiswa merdeka ini, mahasiswa ini mulai dari untuk program angkatan 4 nantinya itu dari prosesnya itu yang semester 3 ya, yang pada saat proses pendaftaran semester 3 sampai nanti maksimal itu semester 7 pada saat berjalan di semester 8, nanti mereka akan bertukar ke kampus lain di luar pulau berdasarkan kampus mereka. Jadi kalau misalnya yang di Pulau Jawa itu harus keluar dari Pulau Jawa ke Sumatera misalnya, ke Sulawesi, begitupun sebaliknya. Nah, seperti yang dijelaskan teman saya tadi, jadi ada pertukaran antar tempat ya, antar kampus, kemudian nanti kita bertukar budaya, keberagaman, seperti itu. Dan satu lagi itu kan pertukaran mahasiswa merdeka. Merdeka yang dimaksud di sini di mana teman-teman pertukaran mahasiswa ini bebas memilih mata kuliah yang disediain kampus. Jadi kita bisa menemukan experience baru mata kuliah yang bisa jadi nggak ada di kampus asal. Oh gitu ya Kak. Terus itu kalian milih sendiri atau udah ditentuin nih pas waktu milih kampusnya kayak gitu? Kampus mana? Kalau di Jawa itu kan kampusnya banyak. Terus kalian udah disediain dari sana, kamu nanti bakal di sini atau kalian milih sendiri gitu? Milih sendiri sih sesuai dengan keinginan kita. Jadi sebelum milih kita juga menyesuaikan mata kuliah yang kita ambil. Jadi kita juga sambil mencari kualitas-kualitas kampus dan mata kuliahnya yang akan disediain. Di web laman pertukaran mahasiswa itu juga setiap kampus itu memberikan file tentang mata kuliah yang bakal disediakan gitu. Jadi kita juga bisa menyesuaikan gitu. Mungkin ada beberapa juga kalau dari aku itu kita konsul dulu sih sama Kaprodi biar nggak miskom. Nah, alhamdulillahnya tuh di kampus aku dan prodi aku itu Kaprodinya super baik. Jadi kita dibebasin milih kampus apa aja dan mata kuliah apa aja. Yang penting dia nggak linjur terlalu jauh. Kalau dari aku ya, untuk dari pihak kampusnya itu dikasih kebebasan juga kita memilih kampus apa. Cuman untuk kalau dari pihak kampus Merdeka itu nanti sudah ada diberikan daftar kampus yang ini menerima mahasiswa untuk ikut program pertukaran, karena itu juga ada seleksinya di pihak Kemendikbud untuk kampus-kampus yang boleh ikut kegiatan kampus Merdeka ini. Seperti itu. Kalau dari aku, di kampus aku itu memperbolehkan aku untuk memilih kampus mana saja yang boleh atau yang bisa aku daftarkan, seperti itu. Dan untuk prodi, kalau di kampus itu kami diwajibkan untuk ya di prodi aku wajib untuk ambil di prodi yang sama gitu, seperti itu.
Terus ini kan pastinya kalian udah milih kan tadi. Terus kenapa sih Kak kok milihnya di Malang? Terus tepatnya itu kan di kampus ABM ini. Kenapa? Pasti kan ada alasannya ya kan? Betul, pasti itu ada Iya, alasannya. pasti ada Yang alasannya. pertama memang targetnya dari Sumatera ke Jawa karena di Jawa itu biaya hidupnya lebih murah kan. Dan yang kedua kenapa di Malang? Malang itu kan kota wisata. Terus tuh kayak apa ya? Kemarin aku sempet ada kegiatan itu di Malang tapi cuma numpang lewat. Jadi tuh kayak pokoknya mau di Malang aja deh kalau misal ada pertukaran mahasiswa gitu. Terus kalau dari aku, Iya. kenapa aku milih ABM? ABM. Itu yang pertama ada beberapa alumni juga di PMM2 yang pernah di sini dan mereka merekomendasikan bahwasannya juga alumni itu kan dari teman-teman manajemen juga. Jadi merekomendasikan katanya mata kuliahnya juga bagus dan cocok sesuai dengan mata kuliah di kampus gitu, tidak menyulitkan dan kampusnya juga berkompeten. Bagus. Kalau kakaknya sendiri? Oke, kalau dari aku ya, aku juga emang dari awal gitu ingin untuk memilih kampus yang ada di Jawa gitu, ingin merasakan bagaimana sih gitu vibes-nya kampus-kampus di Jawa itu. Nah, khusus untuk Kota Malang, aku emang pengen ke Kota Malang karena Kota Malang itu juga terkenal selain kota wisata seperti yang Iya. dijelaskan tadi, ini juga merupakan kota pendidikan gitu kan. Ada banyak sekali mahasiswa dari luar gitu kan yang Iya. masuk ke Kota Malang gitu. Jadi ingin melihat bagaimana sih Kota Malang ini sebagai kota pendidikan. Kemudian kenapa aku memilih STIE Malang Kucai ini? Selain karena emang kompeten, merupakan salah satu STIE paling bagus di Indonesia ya. Terus di sini itu juga mata kuliahnya itu cocok dengan mata kuliah yang disediakan di kampus asal saya. Jadi untuk membiasakan diri itu lebih mudah seperti itu. Gitu ya Kak. Ya. Oke, kalian sebelum selama di sini, selama di Malang itu ada culture shock-nya nggak sih? Ada. Ada Pasti apa ada. aja tuh? Yang pertama kali nyampe itu dingin sih, lebih dingin Lebih karena di dingin. Sumatera lumayan panas. Panas ya Kak. Terus tiba-tiba di sini dingin. Tapi lama-lama kayak biasa aja sih udaranya, mungkin karena udah beradaptasi Iya. kan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini bakso Malang sangat di mana-mana di sudut per gang-gang itu ada bakso Bakso, Malang. ada yang jualan bakso. Iya, dan bakso Malangnya itu pakai lontong. Karena kalau di tempat aku lontong itu buat pecel, jadi baksonya nggak pakai lontong. Jadi agak shock juga, kok bakso pakai Ada lontong lontongnya gitu. gitu ya. Iya. Terus untuk kakaknya? Kalau dari aku sih culture shock di sini mungkin lebih ke pas di sini aku kagetnya tuh soalnya banyak yang mungkin karena ini benar-benar di Jawa gitu ya. Terus orang-orang tuh benar-benar literally yang pakai bahasa Jawa gitu loh. Jawa. Jadi aku yang kurang paham itu agak aduh ini gimana ya gitu kan. Tapi Ngobrolnya. iya ngobrolnya, tapi lama-lama tuh bisa membiasakan dan bisa lumayan paham gitu. Terus kalau untuk di kampus ABM ini culture shock itu pas ujiannya gitu Iya, karena benar-benar. ternyata ujiannya itu terjadwal seperti pas sekolah gitu. Beda kalau di kampus aku. Kalau di kampus aku itu ujian kan itu mengikuti jadwal mata kuliah gitu dan itu biasa tergantung dari dosennya juga apakah mau memindahkan jadwal ujian atau enggak. Jadi beda banget deh sama di sini. Di sini benar-benar terstruktur dengan baik seperti itu. Dan kemungkinan nyonteknya 0%. Jadi 0%, kita tidak bisa nggak bisa. bekerja sama. Iya. Jadi benar-benar disiplin deh gitu. Iya. Wah, bagus banget berarti. Terus tadi kan kakaknya bahas kalau di PMM itu kan ada seleksi-seleksinya. Iya. Bisa diceritain dong Kak, seleksi-seleksinya itu seperti apa? Mungkin teman-teman ada yang mau mencoba program ini gitu. Jadi kalau untuk seleksi ya dimulai dari ada beberapa tahap. Jadi yang pertama itu adalah tahap administrasi. Jadi kita menyiapkan berkas-berkas itu misalnya seperti data pribadi, seperti misalnya KTP kita ya, seperti itu. Pokoknya data-data pribadi kita. Iya. Kemudian rekening, surat keterangan sehat. Setelah itu asuransi kesehatan, misalnya BPJS gitu kan. Terus SPTJM, surat pertanggungjawaban mahasiswa. Jadi SPTJM itu kita mengisi untuk apakah kita bersedia mengikuti program ini, terus taat pada
hak dan ketentuan. kewajiban ya, dan ketentuan-ketentuan yang sudah disediakan oleh pihak kampus Merdeka seperti itu. Kemudian juga untuk akademiknya itu IPK minimal 2,8 gitu. Jadi kalau di atas 2,8 bisa banget daftar program ini. Terus seperti yang udah saya bilang tadi juga, ini minimal semester 3 pas Iya. proses pendaftaran dan maksimal semester 8 pada saat program ini berlangsung. Jadi yang di semester genap gitu, 4, 6, sama 8. Terus nanti juga itu ada survei kebinekaan dan juga VChat. Jadi di sini nanti kita akan disurvei terkait kira-kira kalau misalnya ada suatu kendala begitu kan, bagaimana cara kita menanggapinya pada saat mengikuti program PMM seperti itu. Kemudian nanti kita tunggu pengumumannya. Setelah pengumuman nanti kita tinggal mempersiapkan diri kita untuk berangkat ke kampus tujuan. Seperti itu sih untuk proses pendaftarannya. Sama juga. Sama, untuk yang tes itu, untuk yang survei kebinekaan Iya. dan VCAT itu nanti biasanya ada ini sih, untuk awal-awalnya itu percobaan. Jadi teman-teman nggak usah gugup. Iya. Nanti bakal diarahin banget sama Kemdikbud, bener-bener kayak mereka pengarahannya juga tuh bikin kita nggak bingung gitu. Jadi bener-bener terstruktur, baik dari pemberitahuan lewat sosial medianya, terus sering sosialisasi, dan banyak kegiatan yang memang dilakukan Kemdikbud sehingganya kita tidak bingung untuk mendaftar kegiatan ini. Gitu ya, Kak. Iya. Oh, jadi sangat-sangat terstruktur ya Betul. tadi seleksi-seleksinya itu. Iya. Terus selama mengikuti program PMM ini, apa sih pengalaman yang sudah didapat sama benefit-benefitnya gitu? Mungkin ada? Kalau benefit ya, Iya. benefit yang pertama pasti kita dapat bantuan biaya hidup. Nah, bantuan biaya hidup itu per bulannya untuk teman-teman yang ada beasiswa seperti beasiswa KIP itu dapat 700 per bulan, dan untuk teman-teman yang tidak ada tanggungan beasiswa itu 1 bulan 1.500.000. Jadi selama 1 semester kalau kita di kampus ABM ini 4 bulan itu. Jadi yang pertama bantuan biaya hidup, yang kedua itu transportasi PP. Iya. Jadi kapan lagi kan kita Iya. bisa main ke pulau orang lain dan Gratis. transportasinya gratis gitu. Itu yang kedua benefitnya itu. Yang ketiga bisa merasakan belajar di tempat baru yang mungkin selama ini nggak pernah terpikir oleh saya bisa belajar di ABM ini dengan teman baru, dengan budaya ABM yang baru, dengan dosen-dosen yang baru gitu kan. Terus yang keempat tentunya menemukan teman-teman yang dari berbagai daerah, berbagai agama, berbagai ras, berbagai budaya, itu kita benar-benar disatukan dan sering-sering bertukar pikiran, terus melakukan event-event. Jadi suatu experience yang luar biasa sih. Jadi kayak bener-bener kita ini yang tidak pertamanya itu mungkin agak introvert itu kita lama-lama bisa beradaptasi karena anak-anak PMM ini mudah-mudah membaur banget sih. Jadi itu asik bawaannya buat membaur gitu. Berarti seru banget ya, seru sama banyak banget pengalaman yang didapatkan gitu Iya. kan. Terus untuk kalian pasti kan punya tips and trick gitu kan buat Iya. gimana sih lolos di PMM ini, dan mungkin teman-teman juga banyak yang pengen tahu, mungkin pengen nyoba gitu. Gimana sih Kak tips and triknya biar bisa lolos pada seleksi-seleksi itu tadi yang sudah dijelaskan kakaknya tadi? Kalau yang pertama pasti kesiapan diri ya. Karena mendaftar program ini walaupun memang dari Kemdikbudnya sudah memberikan penjelasan yang lumayan memberikan informasi yang cukup baik, tapi kalau teman-temannya nggak ada kesiapan diri ya tetap aja kan. Yang pertama kesiapan diri, yang kedua itu kita benar-benar harus update terkait dengan perubahan-perubahan, bahkan kayak perubahan dari
berkas-berkas yang kita daftarkan di PMM 3 dengan PMM 4 ini ada yang berbeda. Jadi teman-teman itu harus update, Iya, harus tangkas cepat gitu. Terkait sosialisasi itu harus sering-sering ikut apa yang dilakukan gitu. Update di pemberitahuan di Instagramnya Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Terus yang kedua itu berkas-berkas itu harus detail dan apa yang diinstruksikan itu harus cepat kita siapkan seperti surat keterangan sehat itu kan. Terus ada BPJS, mengurus BPJS itu memang lumayan rumit sih buat teman-teman yang memang butuh effort gitu kan. Terus yang ketiga itu kita ada beberapa berkas yang memang harus butuh tanda tangan dekan dan kaprodi gitu. Terus untuk selanjutnya itu tips dan triknya itu yang pastinya ya nggak usah terlalu lama ragu deh untuk ikut program ini karena benefitnya banyak. Salah satunya tadi mungkin itu bisa dapat teman baru. Terus ini nanti juga kita bakalan dapat sertifikat ya dari Kemendikbud. Jadi ini kita sertifikatnya itu bisa kita gunakan nantinya dan ini bermanfaat banget karena ini tahapnya dari Kemendikbud gitu. Setelah itu juga pastikan untuk pada saat proses pemberkasan itu berkasnya benar-benar dibuat dengan serius, jangan dibuat asal-asalan deh. Terus daftarnya cepet-cepet deh karena sistemnya untuk MM ini juga siapa cepat dia dapat. Jadi kalau misalnya kamu telat dikit, kampus itu nggak bisa menerima lagi karena kuota udah terpenuhi gitu. Jadi sebaiknya benar-benar serius. Terus pada saat ikut survei gitu tolong dilakukan dengan serius karena itu nantinya akan berpengaruh banget pada kelulusan kita gitu. Iya. Terus untuk yang kalau dari pengalaman aku ya itu aku itu daftar di hari kedua pembukaan. Itu kan sekitar ini waktunya sekitar 30 hari kalau nggak salah. Iya. Waktu pendaftaran. Iya betul. Dan di hari kedua itu benar-benar udah banyak banget kita yang tuh udah panik gitu ya. banget sih. Loh kok udah ada beberapa kampus yang penuh gitu kan. Ya di grup WhatsApp itu udah beribu-ribu tuh chat kayak Kak ini udah penuh di sini gitu. Jadi kayak teman-teman sebelum memang jauh hari dibuka pendaftaran itu udah mencari tahu kampus mana sih yang akan dicari, terus cari juga dari mungkin Instagram terkait dengan kesan-kesan ada di kampus tersebut gitu. Bener-bener harus dicari tahu dan di list berkas-berkas apa yang harus disiapin gitu. Memang semakin cepat semakin bagus. Jadi harus gimana ya bahasanya, harus satset gitu kan. Iya, kalau bisa tuh sebelum pendaftaran dibuka berkas kamu tuh udah siap. Iya benar. Jadi kayak kita tuh udah langsung di hari pertama tuh udah langsung daftar semua gitu berkas-berkas ya. itu. Karena kita bersaing dengan ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia gitu kan. Iya. Dan yang kedua pastinya jangan lupa berdoa. Iya, itu pasti bagus. Itu pasti. Karena kita juga hanya bisa berharap juga ya karena di situ juga ini benar-benar dari beribu-ribu kan beribu-ribu mahasiswa gitu. Jadi butuh pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Gitu ya Kak. Oke, itu tadi adalah tips dan triknya serta penjelasan mengenai apa sih itu PMM. Mungkin teman-teman yang mau mencoba program ini nantinya bisa nih ngikutin tips and trik dari kakak-kakaknya ini tadi. Berarti ini sangat direkomendasikan gak sih Kak buat mahasiswa-mahasiswa yang nantinya mau ikut program ini? Rekomendasiin banget sih. Kapan lagi lo bisa main ke pulau orang dengan tiket gratis, dapat bantuan biaya hidup, bisa merdeka dalam belajar di kampus baru, menemukan teman-teman baru. Teman-teman jangan telat mikir deh kapan lagi event ini kan, kita nggak tahu sampai kapan nih PMM. Kalau aku rekomen banget buat teman-teman mencoba pengalaman experience-nya di program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Iya betul banget. Terus karena ini kan program dari Kampus Merdeka, jadi juga ini diakui kredit SKS sebesar 20 SKS ya. Jadi tenang aja buat kalian. Jadi nanti kalian yang takut, gimana ya nanti aku ketinggalan kan di antara teman-teman aku, tenang aja. Jadi ada 20 SKS yang boleh untuk kalian akui gitu. Jadi segera daftar deh karena ini bener-bener bagus. Selain kita bisa jalan-jalan karena ada modul Nusantara juga gitu kan, bisa nambah pengalaman, nambah teman, ini juga bisa diakui kredit SKS-nya gitu. Iya.
wajib ikut deh. Gitu teman-teman, wajib banget ikut ya jadinya. Terus udah berapa menit sih kita? Udah berapa jam nih? 19 menit. Gak kerasa ya. Gak kerasa udah lama banget ya Kerasa, ngobrolnya. Pastinya dari obrolan ini insya Allah bakalan bermanfaat untuk kalian semua teman-teman. Semoga sukses yang mau nyiapin buat program PMM ini. Jadi di sini itu saja. Semoga semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Bye-bye. Bye-bye. See you